Lebih dulu musik seperti tadi pagi, saudara menyiapkan hati dengan baik. Para singers, ini orang-orang Sulawesi ya. Singernya Sulawesi, saya campuran ini, ada Dayaknya, ada ya macam-macam. Pak Him Padang Sumatera Barat, ya. Pak Bambang bukan Wismasari. Baik. Mari kita siapkan hati dengan baik. Saudara renungkan berkat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita hari ini. Selamat tambah usia. Gabungan Gereja Baptis Indonesia terus bertumbuh, mandiri, dan memberkati. Menjadi gereja yang misioner, sehat, dan relevan. Dirgahayu ke-52 tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Selamat menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Terus melaju untuk Indonesia maju. Mari kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita menyatu dalam doa pembukaan. Pertolongan kita datang di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Pencipta dan Khalik langit bumi serta manusia. Keselamatan tersedia oleh karena kasih karunia, sebab iman kita masing-masing kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Karunia-karunia Rohul Kudus, talenta-talenta datang oleh karena kasih Tuhan
Oleh karena kepercayaan Tuhan kepada saudara-saudara yang berada di dalam persekutuan dengan Rohul Kudus, ketiganya yang satu, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Rohul Kudus akan memimpin dan memberkati kita masing-masing dalam ibadah pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai dengan akhirnya nanti, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita saling memberi salam, sapa satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tiada pernah henti kita akan mengucap syukur, mengatakan haleluya, pujilah Tuhan. Karena kita diberkati untuk tinggal di tanah yang subur, tanah yang luas. Pujian, haleluya, pujilah, kita pujikan bersama-sama. Nyanyikan haleluya, angkatlah tangan dengan rasa syukur kita kepadanya. Segala kesalahan dan dosa kita dalam doa pengampunan. Kepada hambanya, Pendeta Sunu dipersilahkan memimpin doa pengampunan. Bawa hati kita lebih dalam untuk merasakan berkat-berkat pengampunannya, berkat kemurahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menikmati hidup, tidak pernah kita bisa menduga
khususnya hari esok. Kita hanya tahu hari kemarin dan hari ini. Namun iblis itu lebih tahu segala-galanya. Itu sebabnya dia lebih tahu caranya bagaimana menjatuhkan kita. Dengan tidak sengaja kita mengikuti jejaknya. Oleh karena itu marilah kita bersama mempersembahkan hidup kita kepadanya supaya Allah yang mengasihi kita berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Firman Allah berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Oleh karena itu, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita yang Tuhan remukkan dalam tulang-tulangku. Saudara, mari kita bersama menundukkan kepala. Bapa Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah dan Penyayang, kami anak-anak-Mu memahami bahwa perjalanan kami ini tidak selalu mulus, dan tidak sengaja kami tersandung batu yang dipasang oleh kuasa jahat, dan kami mengalaminya. Oleh karena itu, dengan penuh penyerahan hidup kami kepadamu, pasrah dan mohon kemurahan-Mu, jamalah kami masing-masing supaya kami dilepaskan dari segala kuasa kejahatan dan kesalahan. Dan mohon kiranya tangan kemurahan-Mu menganugerahkan kepada kami masing-masing supaya kami dibenarkan di hadapan-Mu dan layak untuk memuji menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita akan merespon segala rasa syukur kita atas berkat pengampunannya. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita akan pujikan.
Yesus adalah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh semua suku-suku bangsa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Sekali lagi, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, baru kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nikmati berkat Tuhan, karena Dialah Yesus, Tuhan kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, baru kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, baru kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Puji Tuhan. Mari kita akan terus belajar mengingat segala kebaikan Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita.
menghitung setiap berkat yang sudah kita terima dan belajar mensyukurinya. Bapa Surgawi yang memelihara hidup kita, pujian ini akan kita naikkan pada saat kita melangkahkan kaki kita, menghaturkan persembahan di tempat yang sudah disediakan. Bapa Surgawi, kita akan pujikan bersama. Kepada Allah, aku berharap. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu menang, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhan. Aku berharap pada Tuhanku, ringadai atau waktu lapangku, dalam topan aku aman, Bapa Surgawi memeliharaku. Kita akan bersama menikmati instrumen musik. Bunga di padang dipeliharanya. Dari padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya, barang tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhan, Mari kita akan berdiri bersama-sama. di garai atau waktu lapangku, dalam topan aku aman, Bapa Surgawi memeliharaku. Kami menyerahkan seluruh persembahan yang kami bawa hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita buka hati, pikiran dan perasaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Daniel Royo Haryono. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, karena kita hari ini bersyukur memperingati ulang tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia dan sekaligus kita memperingati atau menyongsong kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mencipta kita secara beragam. Ya, ada orang-orang yang datang dari timur sana, Pak Edi ya, termasuk orang timur sana, puji Tuhan. Ada Penla Ana, ada orang yang dari mana kemarin, Manado, ada orang yang dari berbagai tempat ya.
termasuk saya sendiri sesungguhnya Kalimantan plus Batak ditambah Jawa ya, saudara-saudara. Hari ini sebelum firman Tuhan saya sampaikan, ada lagu yang mau dimainkan secara solo, ya solo gitar oleh Cihuda, dan nanti saya ajak ibu bapak semua menyanyi. Karena lagu ini lagu yang sesungguhnya lagu daerah, tapi menggambarkan betapa ada kerinduan seorang yang menanti-nantikan kekasih hatinya yang berada di tempat jauh, dan meminta supaya angin yang berhembus, bertiup, terasa dingin sejuk, berkenan membawakan rasa rindu, kabar rasa rindunya kepada sang kekasih. Ya, pada waktu dinyanyikan, jadi buka jendela gitu, dengan kerinduannya mendalam. Dan akhirnya setelah menyanyi beberapa waktu kemudian, ya mereka bertemu. Kekasih yang dinantikan ternyata apa? Hadir dan datang. Ini adalah kerinduan kita untuk selalu memuji Tuhan, kerinduan kita yang didirikan oleh Tuhan sebagai gerejanya untuk senantiasa mengabarkan kabar baik, supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan, diselamatkan dalam Yesus. Ya.
Nanti saudara harus ikut nyanyi ya. Angin mamiri ku pasang pitujui tontongana tu saroa takkan lupa patumi angin mamiri angin ngerang dingin-dingin nama lontang sari buku ule nama ngurangi Tutenaya parisina. Ayo bersama, angin maring. Berdiri aja. Berdiri saudara. Angin mamiri ku pasang pitujui tontongana tu saroa takkan lupa. Lihat temannya. Patumi angin mamiri angin ngerang dingin-dingin nama lontang sari buku ule nama ngurangi tutenaya parisina ule bersama ule nama ngurangi tutenaya parisina. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau minggu lalu di tempat ini ya saya berkhotbah dengan tetap duduk seperti ini ya. Tapi kostum saya minggu lalu adalah kostum apa? Koboi, penjaga ternak. Cocok untuk saya. Karena koboi itu adalah penjaga ternak dan saya ini penjaga umat miliknya Allah. Kalau saya nanti bilang domba itu sesungguhnya itu Alkitabi, cocok dengan Alkitab. Tapi kadang-kadang orang itu tidak siap. Masa sih saya manusia dibilang apa? Domba. Padahal itulah sesungguhnya yang namanya bahasa, lebih-lebih bahasa sastra. Mengucapkan sesuatu itu dengan mewakilkan melalui satu benda tertentu. Dan itu dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan umatnya. Hubungan Yesus dengan murid-muridnya. Hubungan Yesus dengan orang yang dikasihinya. Hubungan Yesus dengan kita semuanya. Dia gembala, kita dombanya. Menandakan kedekatan. Menandakan adanya satu rasa
tanggung jawab, perhatian, pencurahan kasih dari Yesus Sang Gembala kepada domba-dombanya, ya. Jadi nanti kalau kita dalam satu pertemuan rohani seperti ini, lalu kita dikatakan sebagai domba-domba. Nah, jangan tersinggung, karena itu menggambarkan hubungan yang dekat kita dengan siapa? Tuhan. Mau enggak disebut dengan sebagai domba-domba Allah? Mau? Mau ya. Saya senang sekali disebut sebagai domba milik kepunyaan Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya bersyukur kalau kita bisa minggu lalu dengan musik country. Wah, ada yang goyang-goyang ya. Ada yang senang sekali dengan musik country. Saya sendiri juga waktu minggu lalu menyanyikan satu lagu yang bernadakan iramakan country. Ya kan, minggu lalu saya nyanyi lagu yang digubah. Sungguhnya syair itu syair lagu-lagu pop, lagu-lagu umum. Ya balada palaut tapi diubah menjadi ya lansia yang harus tetap hidup bersemangat. Nah, puji Tuhan. Hari ini angin mamiri. Dengan seperti ini saya ini sungguhnya berharap kita semuanya orang-orang yang sudah masuk pada usia lanjut, pada usia tengah baya, dan khusus anak-anak yang masih muda, mulai memiliki keterbukaan pikiran. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan open mind. Jadi punya pikiran yang terbuka. Bahwa sesungguhnya dunia ini tidak sempit, tapi dunia ini begitu luas. Dunia ini tidak kecil, tapi dunia ini besar. Manusia itu tidak sedikit, tetapi manusia itu jumlahnya banyak. Dengan karakteristik masing-masing yang berbeda-beda, karena memang itu sejak semula sudah menjadi rancangan Tuhan untuk menciptakan manusia dengan berbagai macam jenis sukunya, bahasanya, dan bahkan karya-karya yang bisa dibuat manusia dalam bentuk ya budaya, tradisinya, seni, kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadatnya yang berbeda-beda. Itu adalah sebuah kenyataan. Itu realita yang dibuat Tuhan sejak semula, bahwa Tuhan memang menciptakan dalam keberagaman. Yang pahamnya itu nanti kita sebut dengan paham pluralisme. Nah, paham pluralisme itu paham yang harus disadari. Bukan hanya diketahui tapi disadari. Tapi juga mesti harus dihayati oleh setiap umat Tuhan, secara khusus umat yang hidup di negeri tercinta kita, Indonesia. Ini harus sadar bahwa kita ini adalah plural, memiliki berbagai macam perbedaan. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita, memberkati kita Indonesia ini dengan founding fathers, pendiri negara kita. Orang-orang yang kemudian dipercaya Tuhan untuk mengelola negara ini, rakyat yang sebegitu banyak, yang sampai hari ini sudah 275 juta. Yang tinggal di berbagai tempat, berbagai pulau. Jumlah pulau kita ini ada 17.000 pulau. Ya, ada yang tidak berpenghuni, tapi ada yang berpenghuni sedikit, ada yang berpenghuni banyak. Ya. Ada yang kelihatan di peta itu, tapi ada yang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita 17.000 pulau. Ini tidak kecil. 700 berapa begitu ya, bahasa dialek, ratusan bahkan ribuan suku bangsa yang tinggal di negeri kita. Saudara, kalau pergi ke Eropa itu orangnya hampir sama. Ya, hampir semuanya mirip, kulitnya apa? Putih.
kalaupun ada mereka yang berkulit gelap, itu biasanya imigran-imigran. Seperti pemain sepak bola yang dulu menjadi pemain legendarisnya Prancis, ya, tim Prancis, Zinedine Zidane. Pernah dengar nama Zinedine Zidane? Itu mungkin kulitnya tidak putih-putih banget. Karena memang imigran dari mana? Mungkin dari Timur Tengah atau Afrika, saya kurang begitu paham, ya. Tapi coba Indonesia, originally, secara keasliannya, originally. Coba mau cari yang kulitnya gelap, ada. Itu Indonesia asli, Indonesia asli. Kemana saudara kalau mau mencari yang kulitnya gelap? Kita sebut ada pulau besar, berharga, bagian penting dari Indonesia. Saudara-saudara kita semua yang ada di sana. Sampai kita menyebutnya dengan sebutan mutiara hitam. Wah, itu kan mutiara dari timur. Orang-orang, teman-teman, saudara-saudara kita di sana. Apakah lebih rendah dari kita? Tidak. Tidak. Memiliki posisi kedudukan yang sama dengan kita semuanya. Yang orang-orang berkulit sawo matang. Sama di hadapan Tuhan. Tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Ya, menjadi lebih rendah atau menjadi lebih tinggi nanti pada waktu perjalanan kehidupan ini, apakah hidup kita ini mampu menjawab tantangan dari Tuhan? Apakah engkau mau terikat dengan perjanjianku? Aku menjadi Tuhan Allahmu dan engkau menjadi umatku. Apakah engkau mau menerima anakku yang adalah aku, yang sudah memenuhkan janji untuk menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, yang rela berkorban untuk menebus dosa? Engkau terima menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau iya, engkau pun akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi mulia. Ya, jadi nanti mulia dan tidaknya itu, apakah hidup kita ini mampu menjawab panggilan dari Yesus untuk menjadi umatnya, pengikutnya, atau tidak? Itu saudara-saudara sekalian. Kita syukuri Indonesia yang plural ini. Kekayaan alam yang tidak sedikit, banyak sekali. Sekarang dunia ini tertuju kepada Indonesia karena Indonesia ini memiliki biji tambang yang akan menentukan peradaban dunia di ke depan. Saudara pernah dengar istilah lithium? Pernah? Enggak pernah ya? Itu sesungguhnya bibit hasil tambang yang menjadi bahan baku untuk baterai, listrik. Dunia kita sedang menuju ke sana. Saudara mungkin berkata, masa iya? Nah, saya tanya pada Bu Dini, apakah masih masak pakai kayu, negor dulu, buak, dipeceli pakai kampak, lalu diwaruh kayunya itu, bakar, ditiup, asapnya kemana? Mana batuk begitu? Bu Lukis masih masak begitu? Enggak, apalagi orang-orang sibuk. Mau berangkat kerja, tinggal cari beras, tinggal cari rice cooker, taruh tek, disetel aja, tek, tinggal pergi. Khawatir enggak kita? Khawatir? Nasi berasnya matang sendiri, nanti pulang kerja sore hari, tinggal menikmati, masih hangat. Saudara sudah dikendalikan, sudah dibawa kepada peradaban dunia yang lebih maju dengan listrik. Ya kan? Dengan listrik. Baterai. Nah, ini. Saudara bisa hidup lepas tanpa ini? Bisa enggak? Enggak. Bisa nyala enggak? Bisa hidup enggak? Ini. Kenapa bisa nyala, bisa hidup? Enggak ada pulsanya, nyala enggak? Nyala. Hanya enggak bisa untuk kirim
Ya, ucapan cinta kepada Mas Yehuda. Wih, Mas Ye, mainnya bagus, I love you. Nggak bisa begitu kan ya? Karena nggak ada apanya, pulsanya. Tapi kalau nggak ada baterainya bisa enggak? Nggak bisa. Nggak ada pulsanya bisa, nggak ada baterainya tidak bisa. Saya dulu yang harus pergi ke bank, harus bawa motor, menurunin motor, nyetater motor, harus pakai jaket karena panas, harus berjalan, naik motor, rok. Ini beda sama angkatannya Andika. Kalau Pak Pendeta gitu, rong. Kalau angkatannya Mas Andika beda, cak, gitu ya. Angkatannya Mas Andika itu anak-anakmu udah dulu, tapi sekarang sudah tidak, sekarang pelan. Mergo jalan kaki. Ya. Aku tuh yo heran ya, kadang-kadang ada bapak ibu duduk-duduk di situ. Wah, ada aja naik motor tek weng masuk aja lu piye to iki. Iki bocah apa uang apa iki? Gitu kan ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Bisa karena apa? Tidak perlu ke sana, tinggal klik selesai. Kalau zaman dulu mau transfer uang kemana mesti nunggu bank apa? Buka. Padahal hari Sabtu dan Minggu banknya apa? Tutup. Gimana coba? Sekarang asal ada baterai bisa apa? Kirim uang. Mau tak kirimi uang? Siapa mau? Wah, itu biasa. Paling orang yang dekat dengan saya. Kalau nggak dekat dengan saya tidak mau dia. Pasti tidak mau gitu ya. Kalau yang dekat pasti mau dikirim uang. Ya udah mau. Oh, ya mulanya malu-malu gini. Nah, jadi gini dulu baru oke gitu ya. Nah, karena ada baterai. Tuhan memberikan kekayaan luar biasa untuk negeri kita ini. Lithium. Ini bahan bakunya itu untuk baterai. Mobil udah listrik belum sekarang? Listrik, membedakan mobil listrik dan tidak. Kalau kita mau lihat di Surabaya dan tidak, lihat plat nomornya. Kalau plat nomornya itu biru, ada seleretnya apa? Biru, itu mobil listrik. Dan sekarang saya kalau ke Jakarta udah naik mobil listrik. Dari kalau turun di Halim Perdana Kusuma mendarat, di situ sudah ada semacam taksi, ya, tetapi mobil listrik. Itu sekitar 13 armada dan lebih murah. Nah, di Halim Perdana Kusuma. Saya mencoba naik, wah enak juga. Ya, enak juga. Saya tanya, gimana ini ngisinya? Kami kalau ngisi kosong blong begitu hampir 8 jam malam. Tapi makanya tidak mau kosong blong, kadang-kadang 4 jam kita isi, 2 jam kita isi. Itu. Nah, listrik. Ini ada di negeri ini. Bayangkan. Ini anak-anak harus tahu ini, yang semacam ini. Kekayaan-kekayaan lain. Pasokan makanan-makanan meskipun kita ini kadang-kadang mengimpor, mendatangkan dari tempat lain. Tetapi juga ada banyak yang sudah bisa dicukupkan melalui budidaya pertanian yang sudah dikelola dengan baik. Beberapa waktu lalu PBI dan sebagian BPI kita retreat memakai tempat di Balai Latihan Kerja di daerah Malang. Nah, Balai Latihan Kerja yang kita tempati untuk retreat itu khusus untuk segmen pertanian. Makanya ibu-ibu senang, ibu-ibu suka cita. Wah, pada waktu diajak jalan-jalan berkeliling, mereka lihat pohon sayuran itu kangkung hijau-hijau, tinggal metii, maka ibu-ibu semua apa? Metii ngambili. Wah, lihat tomat, ya seperti baju-bajunya ibu-ibu yang merah-merah itu, seger, mereka ambilin petiki. Kemudian lihat apalagi semacam apa itu, semacam bukan kul tapi apa? Kayak sawi yang hijau-hijau itu apa itu? Pokcoy ya. Bahasa Cina iki. Coy, ciang, cak, ya, pelencing. Itu ya. Ya, ngerti?
Nanti kalau saudara makan-makan jangan bilang aku SMP ya, jangan. Itu kuno, SMP itu sudah makan apa? Pulang. Ya. Haya, ai ciak pelencing gitu. Ya, ciak pelencing. Habis ciak apa? Pelencing. Pelencing itu apa? Melayu gitu. Ciak pelencing gitu ya. Jadi begitulah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bangsa ini. Mengapa? Karena bangsa ini sejak semula adalah bangsa yang sadar akan Tuhan. Bangsa yang mengerti persis bahwa dunia ini ada karena ada Tuhan. Meskipun pada waktu itu harus ditolong dengan adanya bangsa lain yang memberi penyadaran bahwa ada Tuhan yang harus dipercaya. Tetapi jauh-jauh waktu nenek moyang kita yang kita kenal dalam pelajaran-pelajaran sekolah itu, kepercayaannya itu katakannya animisme dan dinamisme. Artinya sejak semula bahwa nenek moyang kita itu sadar betul ada kekuatan-kekuatan yang menjadikan segala sesuatu itu. Kekuatan yang mengontrol kehidupan. Baru kemudian pengertian pemahamannya itu imannya mulai tertata rapi oleh karena memang ada orang-orang yang mampu memberi kejelasan-kejelasan. Mampu menerangkan atau mengupas kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk bisa menjadi bekal kehidupan. Tapi memang bangsa ini sejak semula adalah bangsa yang sadar ada kekuatan adikodrati, kekuatan besar yang berkuasa atas segalanya. Dan kemudian ketika kita ini sudah menjadi bangsa yang merdeka, Independence Day, seperti yang kita rayakan celebration kita ini, saudara-saudara, kita harus ditata, diatur oleh konstitusi, aturan-aturan hukum perundang-undangan. Di sana kita sudah sadar ditempatkan apa ini enaknya dasar negara kita. Tuhan memimpin, Tuhan membimbing founding fathers kita itu dengan apa? Adanya Pancasila. Dan dalam Pancasila yang ditempatkan pertama, dalam sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bangsa ini sudah bangsa yang memiliki kesadaran tinggi atas adanya kekuatan Tuhan. Nah, ini yang menjadi berkat. Ini yang menjadi modal utama bangsa ini nanti akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang derajatnya ditinggikan. Kita merdeka karena sadar bahwa Tuhan yang memberi kemerdekaan ini. Tidak lagi menjadi bangsa yang derajatnya berada dalam satu posisi derajat sebagai bangsa yang dijajah pada masa kolonialis. Berapa tahun kita dijajah oleh katanya Belanda itu? 350 tahun itu berapa keturunan coba? Wah, ya kan? Sampai karena penjajahan Belanda itu ada lagu Tanjung Perak kan? Apa itu lagu Tanjung Perak itu kan sesungguhnya lagu Belanda itu Sanford apa itu? Ya. Waktu terang bulan udara bersinar cerah. Cerahlah sekali di kotalah Surabaya. Belum seberapa lama aku duduk. Datanglah kawanku, Jehuda itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak. Terus? Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka mancing welut, boleh ikut ya. Diiringin lagu riang, tepuk tangan sama-sama. Tanjung Perak, tepi laut. Ya kan? Itu coba kalau saudara lihat film Sugio, itu lagu Tanjung Perak itu lagu Sanford atau apa itu lagu Belanda. Itu lagu
pelabuhan di Belanda, pantai di Belanda. Yang kemudian nadanya persis plak itu Tanjung Perak. Ya. Nah, kita berapa tahun dijajah? 350 tahun. Nanti muncul ada perang Jawa, perang Padri, perang apa lagi? Perang Padri di mana? Perang Padri di mana? Sumatera Barat. Perang Jawa di Jawa. Tokohnya siapa? Diponegoro. Perang Padri? Perang Puputan, ya kan? Bali. Ada berbagai macam perang. Jadi menjadi bangsa yang dijajah itu enggak enak. Menjadi bangsa yang dijajah itu derajatnya rendah. Tidak bisa menentukan arah sendiri. Harus mengikuti penjajahnya. Dan penjajahan kolonialis itu menyebabkan bangsa lain menjadi tidak maju. Bukan hanya tidak maju, tidak mandek saja, bukan. Tetapi mengalami kemunduran. Ini, saudara. Ya, tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, dan kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita itu disadari oleh pendiri bangsa ini bahwa ada campur tangan Tuhan, bukan pemberian dari para penjajah. Maka dikatakan kan, atas berkat rahmat siapa? Tuhan. Ya betul? Terus apa kelanjutannya? Hah? Itu diproklamasi atau pembukaan undang-undang? Pembukaan undang-undang. Ada. Jadi bukan pemberian dari penjajah, pemberian Tuhan. Berarti ada kesadaran bahwa memang Tuhanlah itu penentu segala sesuatu. Kalau bangsa ini sudah dibangun di atas dasar Tuhan, kebenaran yang adalah Tuhan, maka bangsa itu akan potensial menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju, terberkati. Ada sejarah dunia yang tidak bisa kita abaikan. Dua negara superpower pada beberapa tahun yang lalu yang kemudian menimbulkan satu friksi besar. Keberpihakan dari bangsa-bangsa lain terhadap blok mana, mau timur atau barat. Ya, kita kenal adanya United States of America, negara kesatuan Amerika Federal. Ada 50 lebih negara bagian yang ada di sana. Ya, kebetulan saya sudah pernah ada di negara bagian Hawaii, sudah pernah mengunjungi di Minnesota, sudah pernah berada di California, sudah pernah berada di negara bagian New York, dan satu lagi pernah berada di negara bagian Texas. Ya. Memang mereka negara-negara bagian state. Nah, menyatu. Ada saingannya namanya USSR. Ya. Kita sebut dengan Uni Soviet. Ya. USSR. Amerika meyakini bahwa ada kekuatan adikodrati, ada kekuatan Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi berkuasa menentukan. Sehingga mereka berani menuliskan di mata uang mereka, in God we trust. Ya, kami ini percaya kepada Tuhan. Duitnya itu loh, dolarnya itu ada tulisannya in God we trust. Tetapi USSR, kelompoknya Kesatuan Uni Soviet, negara-negara yang berkata kami adalah komunis, yang sekarang masih ada China, Korea Utara, ya, beberapa negara-negara itu semuanya masih. Nah, tetapi Eropa Timur yang bersama Uni Soviet itu sudah hancur, sudah pecah, sudah ambruk beberapa tahun lalu, dan sisa-sisanya yang sekarang menjadi negara-negara itu besar dan setengah besar sedang perang, namanya Rusia dan Ukraina. Mereka berkata, we are communist.
Tapi yang satu berkata, in God we trust. Jadi kalau negara ini dibangun di atas kebenaran, di atas Tuhan yang memiliki bumi ini. Bumi ini kan bulat, saudara. Iya betul bulat. Saya itu pernah berangkat dari Surabaya menuju Jakarta. Jakarta pernah menuju ke Cina, dari Cina menuju ke Los Angeles. Dari Los Angeles terus ke utara ke New York. Pulangnya saya ke utara ke Nuuk, kemudian ke Antartika, balik ke mana lagi Eropa Timur itu, tembus lagi ke Cina. Pernah juga berangkat, loh kok ketemu ya, ini berarti bulat. Dari Surabaya langsung ke Korea Selatan. Ya, dari Korea Selatan, enggak, waktu itu transit juga Jakarta. Korea Selatan. Dari Korea Selatan itu meluncur terus, ketemu lagi di New York. Loh kok bisa ya? Ketemunya sama lagi. Mau lewat ya Pasifik ketemu, mau lewat Atlantik ketemu. Ini artinya bumi kan bulat, gede banget. Saya pernah berdiri, hidup di bawah bumi kita ini. Karena 12 jam, persis selisihnya. Jadi kalau kita di bumi ini ngadep ke sana, mungkin yang di bawah tuh berdirinya menghadap ke sana persis. Kok ya ketemu. Memang bumi itu apa? Bulat. Tuhan itu betul-betul merancang sedemikian rupa. Nah, yang ingin saya sampaikan sedikit lagi untuk kita. Dengan kemakmuran, dengan berkat-berkat besar, dengan apa yang diberikan oleh Tuhan itu, saya berani mengatakan bahwa semuanya ini karena berkat Tuhan. Karena kita ini, derajat kita diangkat oleh Tuhan. Karena kita mau hidup di dalam Tuhan. Mempercayai Tuhan. Namanya perang Padri itu perangnya para siapa sih? Padri itu apa? Perang suci ya, dipimpin oleh para ulama. Ini kalau ada perang ini saya juga harus berani berdiri di depan. Tapi doa saya tidak ada apa? Perang. Ya, jangan ada perang. Kalau memang harus berperang gitu ya, imam-imam itu harus berani berdiri di depan. Begitu kan? Tapi kita berdoa untuk tidak ada perang. Yang kita wujudkan adalah perdamaian. Begitu saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, ternyata karena memang kalau kebenaran itu ditegakkan, maka derajat bangsa itu dijunjung tinggi. Tetapi kalau dosa itu terus berkecamuk dalam kehidupan, maka noda bangsa. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang terus-menerus terpuruk. Bangsa ini tidak akan pernah menikmati kedamaian. Perbedaan yang adalah berkat dari Tuhan. Pluralitas, paham pluralisme yang harus kita pegang teguh itu pada akhirnya disalahpahami. Sehingga berbeda dengan yang lain kita bermusuhan. Tidak sama dengan kita anggap menjadi penghalang, musuh, benci. Ya, kita bersyukur beberapa tahun yang lalu, untung saja negara ini karena masih berketuhanan yang benar. Bangsa ini tidak tercapik-capik hanya karena pilihan presiden. Hampir 5 tahun lalu kan persis terjadi polarisasi, terjadi perbedaan tajam. Ada orang yang diidentifikasi sebagai cebong. Ada yang diidentifikasi sebagai kampret. Tahu kampret? Codot itu loh. Codot. Yang satu dianggap cebong, satu dianggap kampret. Tapi negeri ini masih dilindungi Tuhan. Karena negeri ini masih berkata, Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari ketuhanan yang Maha Esa itu, saudara-saudara semuanya hidup di dalamnya sebagai orang-orang yang dibenarkan. Penulis kitab Amsal dalam Amsal 14 ayat 34 adalah Salomo. Salomo yang mengatakan itu. Salomo dalam perjalanan kepemimpinannya itu menjadi raja yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang besar, berkat-berkat yang tidak tanggung-tanggung, saudara. Karena menurut catatan-catatan, menurut apa yang sudah saya pelajari, Israel pada masa Salomo itu menguasai dunia perdagangan.
terutama perdagangan kuda, saudara-saudara. Di Kilkia yang disebut dengan Kewe dalam kitab Perjanjian Lama, itu dalam 1 Raja-Raja pasal 10, 28 sampai 29. Salomo itu menguasai jalur kafilah utara selatan yang utama. Kemudian Salomo itu juga menguasai rute perdagangan dari Arab sampai ke Afrika Timur. Sehingga Salomo itu menerima pajak dari raja-raja Arab. Di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 15. Diungkapkan seperti itu. Raja Salomo menjadi raja yang hebat. Raja yang menguasai perdagangan dan raja yang menerima upeti, menerima pajak dari negara-negara lain. Sehingga negara Israel itu menjadi kaya raya. Saya jarang ya khotbah-khotbah dengan kesejarahan begini ya. Itu. Tetapi ini nyatanya Salomo itu menjadi raja yang sangat-sangat hebat. Kapal-kapal dagang mengangkut muatannya ya seperti Esion Geber dari Teluk Agabah ya sebelah selatan Edom. Ya, itu masih dalam kekuasaan Salomo pada masa-masa itu. Ke pelabuhan-pelabuhan Asia dan Afrika ya. Dan ini didukung oleh penemuan-penemuan atau arkeolog yang meneliti, yang menggali bukti-bukti itu. Sehingga menemukan bukti bahwa kota ini pernah menjadi kota penting, kota industri tembaga pada waktu itu. Ya, ini saudara-saudara, ini siapa? Ini berkat. Salomo diberkati Tuhan dalam kepemimpinan negaranya. Di samping perdagangan, menerima pajak, menjadi raja yang diberi oleh Tuhan. Ya, hikmat untuk bisa mengembangkan politik luar negerinya dengan baik. Dia punya pikiran, negara ini akan menjadi besar kalau negara ini mau bersahabat dengan negara-negara lain. Sehingga dijalinlah persahabatan oleh Salomo dengan negara-negara lain yang ada di sekitarnya. Dan bahkan di negeri yang jauh sekalipun. Dan Salomo sayangnya itu juga untuk membangun persahabatan, untuk memperluas pengaruhnya itu berani menikahi gadis-gadis dari negara lain. Dan salah satu gadis yang dinikahi adalah putrinya Fir'aun yang ditempatkan di gedung khusus untuknya. Dituliskan dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 dan 7 ayat 8. Dengan itu semuanya menunjukkan wibawa Salomo dan sekaligus menunjukkan kelemahan negara-negara yang lain, saudara. Fir'aun lebih rendah daripada Salomo. Salah satu keturunan dari dinasti ke-21 yang lemah. Ya, itu. Memberikan kepada Salomo satu kota, namanya kota Geser. Dalam kitab 1 Raja-Raja 9 ayat 16. Jadi Salomo itu raja yang diberkati oleh Tuhan. Negerinya menjadi kaya, negerinya itu menjadi negeri yang tidak berkekurangan. Ada persekutuan yang dibangun Salomo dengan Hiram dan Tirus. Sangat menguntungkan. Ditulis dalam 1 Raja-Raja 5. Ada orang-orang Venesia yang baru masuki masa kejayaan. Dalam perluasan wilayah mereka. Menyumbangkan keterampilan, sumber daya manusianya, arsitek-arsiteknya disumbangkan kepada Salomo. Dan juga kayu-kayu yang dimiliki, yaitu kayu aras dari Libanon, disumbangkan pada saat Salomo itu membangun istana. Pada saat Salomo itu membangun apa? Bait Allah juga. Disumbangkan. Ini kalau tidak diberkati Tuhan tidak mungkin. Jadi saudara menafsirkan Amsal pasal 14 ayat 34 itu jauh ke sana. Karena Salomo lah yang mengatakan hikmat itu. Kebenaran itu akan apa? Meninggikan derajat bangsa. Diberkati saudara. Istananya hebat. Menyelesaikan bait Allah. Tidak berkekurangan. Tapi ya itu kuncinya di mana? Kuncinya pada waktu dia dilantik menjadi raja. Dituliskan dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Tuhan bertanya, apa yang engkau inginkan dariku? Salomo tidak minta apa-apa. Salomo hanya minta hikmat Tuhan. Salomo minta hikmat Tuhan. Artinya Salomo bersandar bergantung pada Tuhan. Pengertian-pengertian dari Tuhan. Kemampuan-kemampuan untuk bisa berbuat adil.
kemampuan untuk bisa menegakkan kebenaran, kemampuan untuk bisa mengelola bangsa dengan baik diberikan. Akibatnya diberkati oleh Tuhan. Saudara, negeri kita harusnya seperti itu. Khotbah ini belum selesai ya, maksud saya akan saya akhiri tapi belum selesai. Bersambung pada minggu-minggu depan. Karena nanti Salomo yang tadinya hidup dalam kebenaran Allah itu, sehingga negerinya derajatnya ditinggikan, rupanya berbuat dosa. Dan dosa itu yang kemudian menyebabkan negerinya mengalami kemerosotan juga. Hidupnya tidak terberkati. Bahkan nantinya Israel pecah menjadi 2 kerajaan. Tapi saya singgung pertama, bahwa Salomo betul-betul kita kenal sebagai raja yang hidupnya diberkati pada waktu memimpin bangsanya dengan kekayaan, dengan pengaruh, dengan politik yang bagus, dengan rakyat yang makmur. Karena pertama-tama dia bersandar kepada Tuhan. Pada waktu dilantik dia minta hikmatnya siapa? Tuhan. Hikmat Tuhan itu lebih penting, lebih berharga dari segala-galanya. Kalau bapak saya berkata, bapak sama ibu tidak punya apa-apa, tidak bisa meninggalkan warisan untuk kamu, tapi bapak dan ibu sekuat-kuatnya akan memberikan pendidikan kepada kamu. Ternyata tidak kuat ayah saya memberikan pendidikan. Lulus SD udah diberitahu, nanti enggak sekolah ya bapak, enggak punya duit. Tapi ibu kenceng, saudara, ibu saya kenceng. Saya bisa masuk SMP, itu karena apa? Karena ibu saya diberi hikmat oleh Tuhan. Ojo nganti anakmu itu rekoso, jangan sampai anakmu itu hidup menderita seperti kita. Seperti kamu, suamiku yang tidak bisa memberikan kemakmuran. Anak-anak harus sekolah, khususnya yang laki-laki, diprioritaskan, saudara. Lah duit dari mana, Bu? Ibu saya diberi hikmat Tuhan, buka arisan. Kopioan arisan itu loh. Ibu saya memberanikan diri untuk buka arisan. Banyak yang daftar. Kenapa harus buka itu? Supaya bisa narik pertama. Dan uangnya bisa digunakan untuk sekolah saya. Setiap hari Sabtu malam saya harus berjalan jauh keliling ke rumah-rumah orang-orang yang ikut arisan ibu saya. Jadi saya seperti debt kolektor. Betul itu, saudara. Jualan tak berapa kilo karena terus berkeliling jauh-jauh. Karena apa? Ibu saya berkata, sebelum jam 9 malam yang memperoleh itu harus sudah menerima duitnya. Jadi di jam-jam itu adalah jam krusial saya. Nari. Jadi kalau sekarang debt kolektor itu lulusan SMA, saya itu masih kecil udah jadi apa? Debt kolektor. Hanya saya nggak tatoan saja, itu kan nggak tatoan saja. Diberi hikmat oleh Tuhan. Kalau Tuhan nanti Oktober memberkati saya selesai S3, orang yang tidak bisa saya lupakan adalah ibu saya. Pasti itu. Saya seakan-akan seperti ada apa ya, dorongan kuat bahwa ini penting, ini warisan penting. Sehingga mohon maaf, saudara, sampai hari ini secara resmi dan sekolahnya bisa dilacak. Saya sudah menyelesaikan sarjana itu kan 5 kali itu. Udah wisuda 5 kali. Nanti kalau ini saya selesai doktor kan 6 kali saya itu. Tidak untuk menunjukkan apa-apa, tetapi Tuhan memberkati luar biasa. Dan saudara-saudara, ternyata warisan terpenting, warisan iman, hikmat itu akan memberkati, menolong kita untuk mampu membuat kita survive, membuat kita ini bisa menjalani kehidupan
melewati tantangan daripada hanya sekedar diberikan harta yang jumlahnya seberapa tetapi tidak pernah berkembang. Ini penting untuk kita. Maka ajaran dari Salomo itu harus kita pegang erat-erat. Kita pegang erat-erat. Ya, Salomo mewariskan ajaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau negara ini ditata dengan kebenaran, maka derajatnya akan apa? Naik tinggi. Andaikan ayah saya, ibu saya hanya memberi saya mobil, memberi saya rumah, memberi saya uang, tapi saya tidak diberi hikmat oleh Tuhan, tidak diberi didikan, barangkali itu ya hanya kayak cerita di Alkitab, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, jadi ajaran Tuhan itu luar biasa. Aku tidak pernah nyangka loh, kamu tuh dulu jadi mahasiswaku tuh aku tidak pernah nyangka. Sekarang bisa menyatu di sini, main ngek ngok gitu ya. Itu kayak orang jual arum manis waktu saya kecil. Nggak nyangka. Saudara, warisan dari Salomo, pengajaran indah kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kalau saudara punya hikmat dari Tuhan, hikmat itu yang akan menuntun saudara pada keadilan. Buktinya, karena Salomo diberi hikmat, pada waktu rakyat mau bertengkar memperebutkan bayi, ya kan? Ada 2 orang ibu memperebutkan bayi, ya kan? Minta keadilan dari Salomo, itu bayiku. Apa yang dilakukan Salomo? Dengan hikmat Tuhan, belah saja bayi itu, biar adil, kamu separuh, kamu separuh. Tapi ibu yang satu berkata, oh ya, biar adil, belah, saya setuju. Tapi ibu yang satunya menangis, mohon baginda, tuanku, izinkan hamba berbicara. Janganlah bayi ini dibelah, nanti akan mati. Meskipun itu bayiku, kalau dia menginginkan, asal tidak dibelah, aku akan berikan. Dari situ kita tahu, Salomo dengan hikmatnya bisa bertindak adil. Tahu siapa yang punya, ya kan? Jadi hikmat itu jauh lebih penting. Kebenaran itu yang akan menolong kita survive dan maju. Negara kita akan tumbuh kalau negara ini dibangun di atas kebenaran. Sudah ada modalnya, saudara-saudara adalah warga rakyat yang ikut membangun negeri dengan iman, percaya pada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati negeri kita tercinta. Ya, kita akan peringatan ini 17-an. Tuhan berkati kita semuanya. Kita nyanyi dulu. Nanti kita akan menikmati sukacita perayaan. Silakan. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan betapa kita tidak bersyukur dari nyanyian pujian nomor 350. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Diberkati dengan tanah yang kaya dan subur, diberkati dengan tanah yang luas, gunung yang megah. Kita syukuri bersama. Betapa kita tidak bersyukur Bertanah air, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah.
Saatnya kita akan menikmati berkat pujian yang akan dipersembahkan oleh anak-anak SD Kristen Baptis Peniel, dan mereka ini telah tampil menjadi juara pertama dalam lomba paduan suara sekecamatan Sawahan. Begitu juga mereka tampil di acara IBYC Indonesia Baptist Youth Conference yang disaksikan oleh seluruh kaum muda yang ada di Indonesia yang lalu. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan yang meriah.
Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk mereka yang luar biasa ya. Saya sampai merinding dengar mereka nyanyi ya. Dan mereka bisa mempersembahkan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah anak-anak dari kemarin kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan ada beberapa yang sudah lulus tetapi mereka tetap datang untuk memberikan persembahan. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk mereka dan biar itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan kembali berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu-lagu Nusantara kita. Jikalau tadi anak-anak sudah mempersembahkan 2 buah lagu Indonesia Jaya dan Rek Ayo Rek, kita akan bersama-sama menyanyi lagu Yamko Rambe Yamko disambung dengan Suwe Ora Jamu dan Kicir-Kicir. Kita boleh berdendang bersama dan menyanyi dengan penuh sukacita karena kita boleh mengingat dan mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ulang tahun gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tiada tara kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Semangat dan syukur kita, mari kita akan pujikan Berkibarlah Bendera Negeriku. Berkibarlah
tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keampunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan garis Sekali lagi, berkibarlah bendera negeri. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keampunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Mari kita berdoa mengakhiri rangkaian acara ibadah dan rasa syukur kita atas ulang tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia dan menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami mempersembahkan secara khusus negeri tercinta kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. 275 juta jiwa penduduk negeri ini. Sepenuhnya hamba-Mu berdoa untuk menyerahkan ke hadapan Engkau, agar Engkau yang menciptakan mereka, Engkau yang memberikan pemeliharaan atas kehidupan mereka, dan Engkau pula yang berkuasa atas kehidupan dan kematian mereka, akan berkenan untuk menganugerahkan berkat-Mu yang terbesar, yaitu keselamatan jiwa-jiwa mereka, agar dibebaskan dari ancaman penghukuman kuasa maut oleh karena dosa-dosa yang sudah diperbuat di dalam kehidupannya di setiap saat, di setiap detik, di setiap menit, di setiap hari, di setiap minggu, pada setiap bulan, tahun, windu, dan bahkan terus sepanjang mereka masih menikmati nafas kehidupan. Bimbinglah umat-Mu sekalian, kami semua yang berada di negeri ini, sebagai orang-orang yang sudah Engkau benarkan oleh karena iman percaya kami di dalam Kristus Yesus, akan menjadi warga bangsa yang senantiasa berpikir, mengupayakan, dan bahkan mempraktikkan hidup dalam kebenaran Yesus Kristus, dan hidup dengan standar moral, etika, dan berbagai-bagai susila tata keramaan yang lain dengan benar. Kami berdoa agar bangsa kami, orang-orang yang belum mengenal Engkau, sungguh-sungguh dijamah oleh kuasa Allah hatinya, diselamatkan dalam Kristus.
Kami bersyukur gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan gereja-gereja 650 lebih gereja serta hampir lebih dari 70.000 ditambah anak-anak hampir 90.000 jiwa. Mereka akan konsentrasi untuk senantiasa mewartakan kabar keselamatan dalam Kristus untuk semua orang. Kami berdoa agar tangan Tuhan yang Maha Kuat juga memelihara bangsa kami melalui pemerintah yang Engkau percaya untuk mengelola kehidupan negeri baik yang di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan bahkan kekuatan-kekuatan sosial politik lainnya akan disatukan Allah menuju kepada Indonesia yang terus melaju untuk maju menjadi bangsa yang besar, namun hormat, takut dan percaya Tuhan. Berkati umat-Mu yang mau pulang, izinkan mereka pulang membawa sukacita, damai sejahtera atas hidupnya. Apa yang didoakan setiap hari, dengarkanlah dan kabulkanlah ya Tuhan. Peliharalah hidup mereka secara jasmani dan rohani, kecukupan sandang pangan papan, pendidikan, kesehatan, dan hubungan-hubungan yang harmonis, serta kebutuhan rohani untuk tetap setia taat kepada Kristus dan menjadi jalan berkat bagi siapapun. Kiranya Allah yang Maha Kuat memberkatimu saudara-saudara. Pulanglah dengan sukacita, Tuhan memberkati, melindungi, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih kepada anak-anak SD Kristen Baptis yang sudah melayani hari ini dan khususnya orang tua atau wali murid yang hari ini boleh datang. Terima kasih bisa berdiri sejenak, Opung, mamanya, Sheryl dan mungkin yang lain. Terima kasih untuk kehadirannya. Ada yang mengantar, boleh berdiri. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Juga menyambut saudara Andri yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Andri adalah mahasiswa STBI, bukan Andri Mbak Andri ya, tapi Andri silakan berdiri. Dia adalah mahasiswa STBI yang belajar di Semarang dan berasal dari Batam cabangnya kita. Tuhan memberkati jikalau nanti akan kembali ke Semarang. Terima kasih untuk semuanya. Pengumuman yang perlu diperhatikan. Untuk hari Sabtu akan ada ibadah penghiburan jam 9:30 pagi di rumah kediaman Bapak Randang atau almarhum Ibu Mur